Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, takmir masjid beserta pengurus dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini Al-Fakir akan menyampaikan kultum singkat dengan materi yang sangat penting sekali, yaitu amalan apakah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Temanya adalah amalan apakah atau amalan-amalan apa saja menghidupkan Lailatul Qadar. Ibu-ibu, halo. Siap mendengarkan nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Rupane kados ngantuk niki. Kewareken rupane nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, Lailatul Qadar ini bisa terjadi awal Ramadan. Bisa terjadi malam 17 Ramadan atau 19 Ramadan. Tapi mayoritas ulama, ibu bapak, ini yang masyhur adalah Lailatul Qadar akan terjadi 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 terakhir di bulan Ramadan yang malam ganjil ini lebih ditarget, lebih utama lagi. Targetnya lebih di aktivitas ibadahnya lebih diintensikan lagi pada malam-malam ganjil. Artinya apa? Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita dianjurkan setiap malam untuk menjemput Lailatul Qadar, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, 10 terakhir ini terutama pada malam-malam ganjil. Bagaimanakah caranya menjemput Lailatul Qadar atau amalan apa menjemput Lailatul Qadar? Salah satunya adalah dengan salat atau qiyamul lail. Salat Isya berjamaah. Ini tadi sudah niat sambil nyari Lailatul Qadar atau tidak niatnya tadi? Harus niat para hadirin nggih. Jadi kita tarawih, salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah. Jangan lupa sembari niat menjemput Lailatul Qadar. Sakit dipaham nggih para hadirin nggih? Kita salat Isya berjamaah pun, salat tarawih witir berjamaah ini juga niatkan sekalian untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu panjang. Mulai kurang lebihnya setelah maghrib sampai waktu fajar. Itu waktu terjadinya Lailatul Qadar. Yang pertama apa Ibu? Diisi dengan salat seperti Isya berjamaah, tahajud, salat witir. Ini yang pertama. Yang kedua para hadirin, bagaimana caranya mengisi malam Lailatul Qadar? Yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Al-Imam Asy-Syafi'i, sane Syafi'i sing niki. Syafi'i sing niki nggih kalau malam nggih darusan, alhamdulillah. Tapi kalau Imam Syafi'i satu bulan itu khatam 60 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti satu hari berapa kali Bu? Dua kali. Dan itu semua dibaca di mana? Di dalam sholat. Hatam 60 kali semuanya di dalam sholat. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau Pak Syafi'i sini ya alhamdulillah. Darusan seperempat menit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang kedua adalah dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga berzikir dan bertafakur. Baca istighfar, berzikir, bertafakur. Ini yang ketiga. Yang keempat memperbanyak doa. Termasuk doa yang dianjurkan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Nah, ini adalah doa yang dianjurkan para hadirin. Perbanyak doa tersebut. Perbanyak memohon kepada Allah. Apa yang kita hajatkan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa cara menghidupkan malam Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar, termasuk memperbanyak sedekah, beraktivitas sosial. Para hadirin yang berbahagia, permasalahannya mungkin ini ibu-ibu banyak yang iri. Kalau bapak-bapak mungkin bisa full. Bapak-bapak mungkin bisa full ke masjid.
Tapi ibu-ibu kadang kan datang bulan haid. Bagaimana? Apakah bisa mendapat Lailatul Qadar? Jangan khawatir ibu, tidak perlu iri. Wanita masih bisa mendapat Lailatul Qadar. Saya iri Pak Ustadz, masa bapak-bapak bisa mendapat Lailatul Qadar, bisa baca Al-Quran, bisa bertawaf, bisa kawin lagi. Tapi wanita enggak, saat haid tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa tawaf dan lain-lain. Bagaimana ini? Apakah bisa menyebut Lailatul Qadar? Jangan khawatir ibu, panjenengan dalam waktu haid, dalam masa haid masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu. Perbanyak zikir ibu. Tadi yang saya ajarkan, ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu diamalkan, perbanyak istighfar, perbanyak solawat, tasbih, perbanyak tahlil. Insyaallah panjenengan juga mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting niat sama-sama menjemput Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan para bapak-bapak yang bekerja malam? Misalkan bekerja malam, menjadi satpam dan lain-lain. Bagaimana caranya mencari Lailatul Qadar? Apakah bisa? Ternyata masih bisa para hadirin. Dia sambil menunggu, tapi lisannya selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Al-Quran tidak hafal, tapi bukankah kulhu hafal, Al-Falak hafal, An-Nas hafal. Yaitu di bulan baleni sampai nguntuk boten apa-apa. Perbanyak solawat, perbanyak zikir, perbanyak tafakkur, berbuat kebaikan. Ini adalah bisa dilakukan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Sebagai penutup para hadirin, apakah Lailatul Qadar itu harus dijemput dengan i'tikaf? Ternyata i'tikaf ini bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja dengan beriktikaf maka kemungkinan besar kita lebih mudah meraih dengan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Kalau i'tikaf di masjid aman, tapi kalau di rumah gangguannya banyak. Laras napa mboten? Gangguannya banyak kalau di rumah. Mana yang sepak bola, mana yang sinetron, mana yang film. Tapi kalau di masjid aman. Nah, pertanyaannya para hadirin, kalau masjid dilarang atau tidak mengadakan i'tikaf, bagaimana? Apakah boleh i'tikaf di rumah? Memang pendapat yang kuat mayoritas ulama, i'tikaf itu harus dikerjakan di masjid. Di rumah tidak bisa. Cuman ada pendapat lemah. Sekali lagi pendapat lemah yang mungkin ini bisa diterapkan dalam keadaan pandemi ini, dalam keadaan darurat. Pendapat yang lemah ini bisa kita amalkan. Syaratnya ketika ibu bapak di rumah punya tempat sholat khusus. Ibu bapak di rumah ada tempat sholat khusus ya bu ya? Punya tempat khusus sholat, kamar khusus untuk sholat punya. Ketika panjenengan punya tempat khusus sholat di rumah, maka bisa niat i'tikaf di rumah. Ini pendapat lemah, tapi dalam kondisi darurat seperti ini mungkin bisa kita amalkan. Kalau memang masjid terbatas, kita terbatas untuk hadir ke masjid i'tikaf di malam hari, maka insya Allah pendapat lemah ini bisa diamalkan. Saya ambil referensi dari syarah Muslim, Al-Imam Nawawi ala syarhi Muslim, di bab i'tikaf itu dijelaskan meskipun i'tikaf di rumah ini pendapat yang lemah, mungkin dengan kondisi darurat seperti ini pendapat yang lemah ini bisa diamalkan. Tapi kondisi normal jangan diamalkan. Tapi kondisi darurat mungkin ini bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bisa dibuka di kitab syarah Muslim, segini tebal kitabnya, berjus-jus. Pas di bab i'tikaf itu ada keterangan, ada pendapat lemah bahwasanya boleh i'tikaf di tempat sholat yang ada di rumah, tapi ini pendapat yang lemah. Dalam keadaan darurat insyaallah boleh diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau bisa ke masjid ya diusahakan datang ke masjid. Mugi-mugi manfaat dan malam ini dan seterusnya kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Cekap pematur saking kula, krepek gedang godhong telo, titik edang pokok padha krasa. Dalam bahasa Inggrisnya kecepot gulana merah, bila selalopot kaulanya ona saporah. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.